Jadi hadirnya pusaka-pusaka tindih adalah pusaka tua yang hadirnya itu untuk menyeimbangkan, memberi energi keseimbangan, energi metafisik kepada koleksi-koleksi pusaka lainnya. Karena di antara koleksi pusaka yang lebih dari 5 ke atas itu dikhawatirkan ada daya yoni yang kurang selaras antara dapur satu dengan dapur yang lain, mengingat memang setiap dapur itu memiliki sifat karakteristik mistik secara berbeda-beda gitu, punya daya yoni tuah yang berbeda-beda, punya filosofi yang berbeda, punya angsar dan arah energi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Saudaraku yang terkasih, tercinta dari Sabang sampai Merauke, pecinta budaya, dalam hal ini adalah budaya Tosan Aji dan jimat leluhur. Belum lama ini tadi siang saya mendapatkan WhatsApp dari sahabat kita Mas Danang. Nah, ini ya, saya perlihatkan sahabat kita Mas Danang. Mas Danang ini tinggal di Cibubur ya. Saya bacakan pertanyaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu. Saya sangat tertarik dengan review keris Naga Siluman dan keris brojol di channel YouTube Jimat Leluhur yang direview Ki Cokro. Saya mendengar di dunia pakerisan ada yang namanya keris tindih. Pertanyaan saya satu, bagus banget ini Mas Danang ini kalau menuliskannya runtut gitu ya. Satu, apa yang dimaksud dengan keris tindih? Kalau ada kerisnya, bolehkah Ki review? Dua, pertanyaan kedua, kira-kira bisa tidak divisualisasikan khotam atau energi yoninya? Terima kasih Ki Cokro, salam budaya. Danang Seto Aji Cibubur. Ya, nih bisa di zoom nih. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab pertanyaan dari Mas Danang Seto Aji Cibubur. Semoga jawaban saya mampu menjawab pertanyaan Mas Danang ya. Semoga Mas Danang berkenan dan semoga menambah khasanah ilmu kita bersama. Saya juga masih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tindih atau keris tindih. Keris tindih itu adalah istilah bagi keris atau pusaka yang era tua, era kerajaan-kerajaan tua seperti era Kabudan, atau bahkan ada beberapa konon sebelum era Kabudan itu ada namanya era Kadewatan. Saya nggak tahu era Kadewatan itu kayak apa, tapi yang jelas dulu itu sebelum ada era Kabudan ada era Kadewatan. Maka biasa ditemukan ada kudi, ada pusaka-pusaka yang bahkan kita tidak mengerti namanya, dapurnya itu apa, itu ada. Nah, pusaka-pusaka demikian itu ada kalanya dulu selain pusaka dia juga berfungsi sebagai senjata sehari-hari atau alat kerja sehari-hari. Itu biasanya saking sepuhnya, saking tuanya, akhirnya sekarang dinamakan pusaka tindih gitu. Di kalimat tindih itu berawal dari istilah menindih. Menindih itu apa ya? Ya istilahnya itu nyikep. Kalau kata orang Jawa sebetulnya sikap, nyikepi gitu. Jadi seperti menyuaka atau memberikan penindih atau semacam
memberikan keseimbangan kepada yang lain. Dalam hal ini adalah orang-orang atau kita para pecinta budaya pusaka dan tosan aji, apabila sudah memiliki koleksi lebih dari 3 gitu ya, bisa 5 ke atas, itu memang disarankan untuk mencari pusaka-pusaka tindih. Nah, pusaka tindih contohnya ini. Nah, ini pusaka tindih, bisa di zoom. Ini pusaka tindih. Nah, ini pusaka tindih. Insya Allah ini estimasinya adalah era bisa Kabudan, antara Kabudan atau Majapahit gitu ya. Tapi saya lebih cenderung lebih condong ke era Majapahit. Kenapa? Karena saya menemukan ada Makoro Suryo Mojopahit di sini. Nah, itu ada semacam stempel Surya Majapahit. Ini namanya dapur petok ya, petok. Istilahnya ada yang bilang petok jalak petok, ada yang bilang petok Kabudan gitu ya. Nah, seperti itu. Petok Kabudan atau jalak petok Kabudan ini tadi termasuk tergolong adalah pusaka awal-awal atau pusaka yang sepuh lah, tua, sehingga lahirlah sekarang kalimat tindih. Tindih itu kalau menurut saya sebetulnya lahir di ya era sekarang lah. Ada kalimat tindih, mungkin dulu ya istilahnya bukan tindih itu, karena sifatnya adalah untuk diberikan kalimat tindih karena sifatnya adalah untuk menindih energi angsar yang dikhawatirkan radikal. Nah, jadi hadirnya pusaka-pusaka tindih adalah pusaka tua yang hadirnya itu untuk menyeimbangkan, memberi energi keseimbangan, energi metafisik kepada koleksi-koleksi pusaka lainnya. Karena di antara koleksi pusaka yang lebih dari 5 ke atas itu dikhawatirkan ada daya yoni yang kurang selaras antara dapur satu dengan dapur yang lain, mengingat memang setiap dapur itu memiliki sifat karakteristik mistik secara berbeda-beda gitu, punya daya yoni tuah yang berbeda-beda, punya filosofi yang berbeda, punya angsar dan arah energi yang berbeda. Kan gitu. Ada keris yang lebih pada untuk menunjukkan jaya kawijayan, apa namanya, kewibawaan, kedikjayaan. Ada pusaka yang lebih kepada daya pengasih gitu, ada pusaka yang lebih kepada energinya itu untuk menjaga ketentraman keluarga. Nah, ini tentunya kan mempunyai anasir energi yang berbeda gitu ya, punya karakter anasir energi yang berbeda. Maka itu sering terjadi semacam kayak residual energi angsar ya, sering terjadi residual energi angsar. Maka kehadiran tindih sangat diharapkan, sangat diperlukan bagi pengkoleksi pusaka yang lebih dari 1 atau banyak lah, katakanlah begitu. Seperti itu Mas Mas Danang ya. Semoga penjelasan saya berkenan untuk Mas Danang ya. Adapun pertanyaan kedua, intinya Mas Danang ingin apakah bisa daya yoni atau khodamnya itu divisualisasikan. Insya Allah saya akan berusaha.